Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, aku Ana. Hai, saya Umi. Hai, aku Mami Happy. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video kita Dari Kosber. biar kita semua semangat ya butuh kontennya. Pokoknya follow juga Instagram Iyam Sadili. Dan buat teman-teman yang pengen gabung bisa langsung DM gue aja. Oke, thank you. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Kali ini gue bakal cerita-cerita guys, story lagi tentang pengalaman-pengalaman baru ya pastinya. Jadi sebelumnya gue minta tolong bantu subscribe channel Kosberbi atau komedi gue, di linknya tuh di bawah ya, nanti gue taruh. Jadi biar gue makin semangat juga konten untuk Kosberbi. Jadi itu tentang kayak komedi gitu sih, seperti Warintil. Dan gue mengucapkan belasungkawa untuk Warintil sebelumnya. Si Rita Lalala meninggal katanya ya. Jadi semoga amal dan ibadah diterima sisi Allah, amin. Jadi gue pengen cerita nih ya tentang gue, namanya tuh first time dapat berondong lagi. Jadi memang nih di salah satu aplikasi, memang gue tuh gimana ya, gue tuh sebetulnya bukan bottom, bukan top, tapi gue first. Nah, jadi banyak banget orang yang mengira, atau mungkin ya sekarang tuh jujur, apa mungkin karena gue udah tua kali ya, jadi berondong-berondong gitu nganggapnya gue tuh top ya, najis. Tapi sebenarnya memang sih jujur, kalau kalian inget ya, kalian bisa cek video gue yang pijat berondong itu kan 1 tahun lalu, dan sebenarnya tuh orang itu adalah sebetulnya pacar gue, dan kita putus karena dia selingkuh. Najis, bodo amat orang yang nonton. Jadi memang itu terakhir 1 tahun lalu, dan 1 tahun lalu itulah gitu, maksudnya terakhir gue nggak itulah najis. Jadi 1 tahun terakhir itu memang gue gak jadi boti ya. Intinya udah 1 tahun lo, gila. Kuat banget ya Billy. Tidak dijamah, dirampas najis. Jadi memang tuh 1 tahun lalu lah, udah lama. Jadi gue tuh kayak masih trauma untuk apa ya, untuk mendapatkan sosok top ya gitu. Banyak banget sih, bukannya ya maaf ya, bukannya sok cakep gitu, walaupun gue biasa aja. Cuma kan namanya orang-orang ya pasti punya tipe gitu, dan kebetulan kalau gue mau have fun sih banyak banget ya top-top gitu yang ngajakin gue have fun, tapi gue menolak karena gue takut gitu, walaupun dia bisa bayar atau gimana, gue nggak mau sih. Dan jadi tuh nggak jarang juga kayak boti-boti atau berondong yang suka ngechat gue nih di aplikasi. Jadi kenapa gue cerita, karena tuh ini sumpah gue tuh kaget juga sih, heran. Jadi si boti ini tuh memang nyangka gue top ya, tapi gue udah bilang gue first, gue nggak pure top. Jadi tuh awalnya tuh dia tuh ngajak ketemu, dan kebetulan dia tuh ngekos, dia umur sekitar 22 tahun, dan dia tuh juga kerja di sini. Rumahnya dari sini lumayan jauh sih, harus naik Grab dulu. Nah waktu itu kita emang chatan dari aplikasi, dan dia tuh sebetulnya baru, emang sih gue lihat kalau di aplikasi Kitab Oren kan ketahuan ya dia aktif kapan. Dia memang baru aktif sekitar 2 minggu yang lalu lah. Jadi dia bilang dia tuh belum pernah ngerasain apa-apa, jadi top belum, jadi boti belum. Jadi di situ ya gue kan nggak maksa ya, tapi tiba-tiba dia kayak ngechat gue pengen gue jadi topnya, dan akhirnya kita memutuskan untuk ketemu sih saat itu. Nah jadi pada saat itu kan gak ada paksaannya. Jadi memang dia bilang, gue nanya kenapa kok kamu bisa suka sama cowok gitu. Kata dia sih awalnya dia cuma gara-gara nonton Twitter doang. Terus kayak dia tuh ngeliat kalau dia tuh kayak ada rasa keingintahuan gitu ya, najil, tentang rasanya seperti apa sih gitu. Dan di situ gue tanya, emang kamu mau jadi apa? Jadi top apa jadi bot? Cuma kalau jadi top itu aku nggak bisa, aku tuh udah lama nggak digituin, jadi nggak mau ya najil, nggak mau dirombak. Jadi ya udah, aku mau jadi bot aja gitu ya. Karena di situ sumpah memang cakep sih tuh anak ya, putih, kecil, kurus gitu, bisa terbang. Najis, kuntil anak dong. Nah jadi tuh memang di saat itulah gue kayak main sama dia, dan gitulah ya, namanya baru pecah perawan dan masih rapet banget ya gitu, kayak ayam gitu, tau gak, pun ayam tuh meletup-letup. Najis, seperti itu. Jadi dia awalnya sakit, tapi lama-lama dia menikmati, karena kan gue nggak gede banget ya. Kecil dia punya gue gitu. Jadi ya dibilang sih, tapi berasa. Dan pada saat itu dia tuh setelah kejadian itu dia emang kayak nanya, dia takut kali ya gue tinggalin. Jadi ya gue sebetulnya pengen sih punya BF, cuma kayak takut aja, gue kan lagi
belum banyak apa ya, penghasilan, jadi takutnya nggak bisa ngajak jalan atau apa gitu loh. Jadi dia bilang sih, nggak apa-apa bang, aku mau gini-gini. Mungkin karena gue renggut kali ya keperawatannya, jadi dia kayak mengejar gue, takut hamil kali ya. Ajuf. Jadi kayak gitu. Dan tapi ya sampai sekarang sih masih kontak ya, tapi belum ada kata jadian sih, karena ya gue belum siap juga, dan dianya juga nagih padahal kayak, abang mau fun aja ya sama aku gitu, bla bla bla. Tapi enggak sih, tetap gue kontak, dan misalkan jadian pun nanti pasti gue publikasikan ke kalian. Enggak wajah dia ya, maksudnya gue publikasikan hubungan gue kalau gue memang udah punya pacar gitu. Jadi pas malam itu enak banget sumpah. Jadi itu pengalaman baru sih ya, belum lama. Jadi intinya gue tuh nggak pernah ngechat atau ngajak duluan sih, dan semoga aja gue bisa jadian sama itu anak. Nanti gue kabarin ke kalian pokoknya ya. Jadi ceritanya agak singkat ya, karena kebetulan juga ponakan gue belum tidur, takut berisik ya. Dan tolong dibantu subscribe channel YouTube baru gue, yaitu Coach Barbie. Gue taruh linknya di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan. Semoga apa ya, aduh udah mulai ngantuk kayaknya nih gue. Dan pokoknya jangan lupa follow Instagram gue, tunggu video atau podcast selanjutnya ya. Jadi banyak banget nih yang pengen podcast, cuma waktu dan tempat belum pas banget ya. Jadi buat teman-teman yang pengen cerita bisa langsung DM ke Instagram gue, kita atur waktunya, oke? Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Salam aja.